pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Karyo yakin pasti adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Betul banget. Nah, sekarang untuk mulai impa kita mau bersaat teduh. Adik-adik ambil sikap doa yang baik dan benar ya. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai impa online kita pada minggu hari ini, Kari undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang Kades mau tanya nih, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Kades yakin adik-adik di rumah pasti angkat tangan semua ya. Karena adik-adik sayang sama Tuhan Yesus semua kan? Karyo juga sayang kan sama Tuhan Yesus? Pastinya. Kak Valdo juga dong. Nah adik-adik, untuk itu yuk kita bersemangat, kita mau bernyanyi lagu Pagi Hari Siang Hari. Pagi hari, siang hari, Yesus selalu di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Adik-adik, Karyo persilahkan untuk ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah PA ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati adik-adik di rumah agar mereka tetap fokus dalam beribadah walaupun ibadah online ini Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Karyo undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Untuk itu, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nah, Alkitabnya sudah dipegang kan adik-adik? Sekarang kita buka sama-sama Mazmur kita yang terambil dari 115 ayat yang 11 sampai dengan 15. Sudah? Cara bacanya, Kak Dedes akan baca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam bersama dengan Karyo. Siap? Mari bermazmur. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu Dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan Mazmur kita minggu ini. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau pisah kelas, tapi sebelumnya kita lihat pengumuman IMPA yang satu ini dulu ya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini
tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Marlen. Ya, senang sekali Kak Marlen bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di kelas TK. Ya, hari ini pasti adik-adik semua mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Ada yang masih ingat lagu yang pernah Kak Marlen ajarkan? Ya, kita nyanyi satu kali. Habis itu kita ulangi sekali lagi, lalu berdoa ya. Ya, lagunya seperti ini. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Sekali lagi, habis itu berdoa ya. 1, 2, 3. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu bersukacita bersama-sama karena hari ini kami mau mendengarkan kembali firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama. Sebab itu kami mohon Tuhan Yesus membimbing kami agar kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan dengan baik, sungguh-sungguh, tidak main-main, dan terlebih mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kalau masih kesulitan, minta tolong mama dan papa atau kakak pendamping yang ada di rumah. Ya, bacaan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Ulangi ya, Mazmur pasal 107 ayat 1 atau yang pertama. Sudah? Kak Marlen bacakan. Adik-adik di rumah membaca ya. Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, sudah sarapankah kalian semua? Oh, sudah ya. Mungkin ada yang sudah, tapi ada juga yang belum mungkin ya. Nah, Kak Marlen mau memperlihatkan satu
makanan yang mungkin adik-adik di rumah suka atau pernah makan? Ada yang bisa tebak makanan apa ya? Ding ding. Apa nih? Ya, roti. Kenapa roti ya? Nah, di dalam Alkitab ada juga nih cerita yang ada hubungannya dengan makanan ini. Adik-adik, kita dengarkan ya ceritanya. Suatu hari, Bapak Musa dan orang-orang Israel berjalan jauh sekali melalui padang gurun yang sangat panas, kering, dan berpasir. Mereka pun jadi kelaparan dan kehausan. Akhirnya mereka mengadu pada Bapak Musa. Mereka kesal dan marah karena belum makan dan minum. Lalu Bapak Musa berdoa, "Ya Bapa, mereka kelaparan. Mohon pertolongan-Mu." Aku akan mengirim roti dari surga untuk mereka makan. Keesokan pagi, tersedialah roti dari surga. Warnanya putih, bentuknya kecil, rasanya seperti biskuit rasa madu. Makanan itu disebut mana. Lalu dengan gembira mereka mengambil keranjang dan memungut mana itu secukupnya. Dan harus dimakan habis, tidak boleh tersisa. Begitulah Tuhan memelihara orang-orang Israel. Ia pun memeliharamu. Ya adik-adik, Kak Marlen pingin tahu. Ya, siapa yang di rumah suka makan roti? Lumayan. Yang suka makan sayuran atau buah-buahan? Oh, masih sedikit ya. Yang suka makan Indomie? Wah, lumayan juga banyaknya ya. Ya adik-adik, dari firman Tuhan yang kita lihat tadi, kita mau belajar makanan apapun yang disediakan oleh mama atau papa atau pembantu di rumah. Sebelum kita makan atau adik-adik makan, jangan lupa didoakan dahulu ya. Nah, tentunya jangan lupa juga sebelumnya cuci tangan. Nah, setelah didoakan, makanan yang tersedia harus kita makan dengan baik, dikunyah dengan baik, supaya makanannya bisa diserap oleh tubuh kita dengan baik juga, sehingga adik-adik bisa menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya, jadi gak perlu lagi ya kalau disuruh makan mesti marah-marah dulu, atau mungkin nangis dulu, atau mungkin ngambek dulu, atau mungkin ada juga yang males-malesan kalau disuruh makan. Ya, kita mau belajar ya adik-adik, dirubah. Nah, jadi kalau disuruh makan harus dengan hati yang gembira, senyum kalau disuruh makan, karena makanan yang disediakan adalah pemberian dari Tuhan melalui orang tua di rumah. Ya, itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua nih, jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Ya, kalau adik-adik menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, Kak Marlen kasih contoh ya. Misalnya gini. Terima kasih Mama
yang sudah masak enak sekali hari ini buat Marlen. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa latih ya mengucapkan kata terima kasih. Bisa minta bantu mama papa juga untuk mengucapkan kata terima kasih. Ya adik-adik, jika adik-adik sudah bisa melakukan dua hal tadi, ya, makan yang dengan sukacita, terus mengucapkan terima kasih, tandanya berarti adik-adik sudah belajar bersyukur. Bersyukur tuh apa ya? Artinya berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik sekali kepada kita semua. Ya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan itu baik buat adik-adik, Kak Marlen, mama papa di rumah, buat semua orang. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, semua adik-adik sehat-sehat kan? Masih semuanya sehat. Oke. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita dari Kakak Michelle. Tapi sebelum itu, Kakak Michelle mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang hari kemarin hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh bangun pagi hari ini, dan juga terima kasih karena kami bisa mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Oke. Kalau sudah, adik-adik bisa buka kitabnya dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sudah? Oke. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita baca dari judulnya, dari ayat dan judulnya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Dan sekarang kakak bisa mau cerita nih buat adik-adik. Tapi kakak bisa mau tanya dulu nih ke adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah merasa lapar sekali? Atau ada yang pernah haus? Pernah seperti itu? Belum makan, lapar, haus. Nah, kalau seperti itu, adik-adik mintanya ke siapa ya? Ya, adik-adik, kalau adik-adik lapar atau haus, biasanya adik-adik pasti mintanya ke orang tua, ke papa atau mama. Mama, aku lapar, atau papa, aku lapar dan haus. Nah, nanti kalau adik-adik bilang seperti itu, pasti papa dan mama akan memberikan kalian makanan dan minuman. Itu kan? Nah, adik-adik, nih di cerita ini, pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel ini, ketika mereka sedang dalam perjalanan nih, mereka pernah loh merasa lapar dan haus dalam perjalanan. Perjalanan mereka kan sangat panjang. Mereka merasa haus dan juga merasa lapar ketika dalam perjalanan. Karena saat itu mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu, tadi tahu, padang gurun ini tidak ada tempat seperti rumah ataupun tempat untuk minum, ataupun beli makanan. Jadi saat itu tidak ada apa-apa sama sekali di padang gurun. Semuanya serba pasir, dan pasir. Ya, pada saat itu bangsa Israel ini haus dan lapar. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bertolong ke siapa? Mereka berseru, yaitu mereka minta tolong kepada Tuhan supaya mereka bisa diberikan makanan dan minuman. Karena mereka sudah sangat lapar dan sudah sangat haus. Lalu adik-adik tahu apakah bangsa Israel ini dikasih sama Tuhan makanan dan minuman? Ya, betul sekali. Mereka diberikan Tuhan makanan dan minuman. Makanan yang dikasih Tuhan itu yaitu namanya roti mana. Kemudian mereka juga dapat makanan yaitu berupa burung. Burungnya burung puyuh. Jadi mereka bisa makan roti dan bisa makan daging burung. Kemudian Tuhan juga tidak lupa nih memberikan mereka minuman sehingga mereka tidak haus lagi. Semuanya itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena Tuhan sayang sama mereka dan juga Tuhan menyayangi seluruh umatnya. Nah, sama nih adik-adik seperti kita saat ini. Tuhan Yesus juga sayang loh sama kita. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sama papa mama, atau adik kakak, om tante, ataupun opa oma. Tuhan Yesus sayang semuanya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita loh. Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Kalau kita minta pertolongan sama Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Cara Tuhan menjawab doa kita bisa seperti yang tadi tuh. Tuhan Yesus bisa mendatangkan burung seperti bangsa Israel. Kalau zaman sekarang, kita harus berdoa. Kalau zaman sekarang, kita rajin berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan doa kita. Berdoanya untuk apa aja ya? Berdoa itu bisa untuk berdoa makan dan minum. Kalau adik-adik mau makan dan minum, berdoa dulu kan ya. Berdoanya mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus
sudah memberikan adik-adik makanan dan minuman melalui papa dan mama ataupun om tante atau opa oma yang sudah memberikan kalian makanan ataupun sudah masak di rumah buat kalian. Jadi kalian mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian sudah diberikan makanan melalui orang tua kalian. Dan juga kalian juga harus berterima kasih kepada mama kalian ataupun orang yang sudah memasak buat kalian. Terima kasih ya sudah memasak buat aku. Seperti itu. Kemudian kalian juga harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu sudah baik dengan kalian, ya kan? Tuhan Yesus sudah memberikan kalian kesehatan. Sehat. Semua yang sehat kan? Sehat. Mengucap syukur juga karena kalian bisa belajar. Bisa belajar sama kakak ataupun adik. Kemudian walaupun kalian di rumah, kalian bisa belajar sama orang tua kalian. Jadi kalian mengucap syukur juga sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena aku masih bisa belajar di rumah. Kemudian kalian juga bisa mengucap syukur karena kalian sudah boleh bangun pagi-pagi. Sudah bisa bangun pagi-pagi. Jadi kalau bangun pagi-pagi, adik-adik berdoa dulu. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah bangun pagi. Sama seperti kalian juga kalau mau impak, kalian juga berdoa kan? Nah, jadi di rumah pun kalian juga bisa berdoa. Berdoanya bisa sama orang tua, ataupun sama kakak dan adik, ataupun orang-orang di sekitar kalian. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya adik-adik kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, kita harus mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan kita yaitu Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang sangat baik. Coba kakak Michelle mau lihat adik-adik kasih jempol. Bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih jempolnya. Oh, 2 jempol. Ya, karena itu kita juga jangan melupakan Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur dengan berdoa. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang lain, entah itu teman ataupun saudara-saudara kalian memberikan sesuatu kepada kalian. Kalian bisa mengucapkan terima kasih. Jadi mulai sekarang kalau dikasih sesuatu bilang apa? Terima kasih. Kalau misalnya ada yang kasih kalian minum, kalian juga harus bilang terima kasih. Ada adiknya yang kasih kalian kue, atau kakak kasih kalian kue, kalian juga harus bilang terima kasih. Ya, jadi ingat kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ini kita juga harus berdoa. Kalau adik-adik selalu berdoa, Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan kan senang kalau anak-anaknya mau berdoa, berterima kasih, atau mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan akan senang sekali dengan adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kalian belajar untuk bersyukur atau berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ya, jadi gimana? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita pun juga harus mengucap syukur dengan cara berdoa ataupun berterima kasih kepada orang lain. Jadi ingat adik-adik, kalau adik-adik bangun tidur, adik-adik juga berdoa. Mau makan juga berdoa. Mau tidur pun juga berdoa. Kalau adik-adik mau pergi pun atau pulang jalan-jalan juga berdoa, mengucap syukur. Ya, oke, demikianlah cerita kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, berarti sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga mau memberkati KIP sehingga apa yang disampaikan oleh KIP semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sudah? Nah, KIP baca dari tempat KIP, adik-adik baca dari rumah masing-masing ya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik KIP mau tanya nih, tadi sebelum mulai IMPA, sebelum kita beribadah, kalian udah pada sarapan belum? Apa nih menu sarapan pagi ini? Apa bubur ayam? Nasi uduk? Nasi kuning? Atau ada yang makan nasi goreng? Mie goreng? Waduh, ngeliat gambarnya tuh jadi lapar lagi ya. Padahal tadi pagi kita udah sarapan, gara-gara ngeliat gambarnya KIP juga ikutan jadi lapar nih. Nah, adik-adik KIP mau tanya nih ya, kalau dalam satu hari kira-kira kalian bisa makan berapa kali? Ada yang makannya 3 kali sehari? Atau ada yang makannya 4 kali sehari? Atau mungkin ada yang makannya cuma 1 hari 1 kali karena lagi diet? Waduh, jangan diet-diet ya adik-adik ya. Umur kalian itu tuh masih dalam masa pertumbuhan, jadi nggak usah diet. Yang penting makannya tidak berlebihan. Ini kenapa ya KIP nanyain soal makanan ya? Apakah ada hubungannya makanan dengan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Ternyata ada adik-adik. Pagi hari ini firman Tuhan kita bercerita tentang bangsa Israel. Ada apa lagi nih sama bangsa Israel di dalam cerita ini ya? Ternyata saat itu bangsa Israel sedang melakukan perjalanan adik-adik. Perjalanan dari mana ke mana ya? Ternyata mereka melakukan perjalanan dari Babel menuju ke kediaman mereka masing-masing katanya Alkitab. Jadi mereka menuju ke rumah mereka masing-masing. Wah, setelah mereka berada di tanah pembuangan, akhirnya mereka diberikan sama Tuhan kebebasan untuk bisa pulang ke rumah mereka lagi. Tapi kan saat itu belum ada yang namanya ojek ya adik-adik ya. Belum ada yang namanya taksi, angkot juga belum ada. Paling yang ada waktu itu apa?
hewan-hewan yang bisa dipakai gitu ya untuk dikendarai seperti keledai atau mungkin kuda. Tapi saat itu tuh masih jarang sekali. Jadi bagaimana mereka melakukan perjalanan dari Babel menuju ke kediaman mereka masing-masing? Satu-satunya pilihan yaitu dengan berjalan kaki, karena mereka nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau ya mereka hanya bisa berjalan kaki. Karena mereka berada di tanah pembuangan, otomatis mereka nggak punya perbekalan yang cukup adik-adik. Mereka nggak menyiapkan makanan dan minuman dengan cukup karena memang saat itu tidak tersedia. Jadi mereka dengan apa yang ada di dalam diri mereka, di tubuh mereka, mereka melakukan perjalanan. Jadi mereka itu hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang nanti mereka temui di perjalanan. Biasanya mereka akan berjumpa dengan sebuah desa atau sebuah kota. Nah, nanti di kota itu orang-orang akan dengan sukacita memberikan mereka makanan dan minuman secara gratis. Tapi di dalam pembacaan Alkitab tadi ternyata digambarkan kalau orang-orang Israel ini ketika mereka melakukan perjalanan belum satu pun mereka menemukan adanya kota atau desa tempat orang-orang tinggal. Mereka kan tadi dikatakan bahwa mereka berjalan di padang belantara. Nih, padang belantara tuh kira-kira kayak padang gurun gitu ya adik-adik ya. Isinya tuh hanya pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan bahan makanan atau bahkan tidak ada sumber air. Jadi di dalam keadaan seperti itu otomatis mereka merasa sangat kelelahan. Udah panas terik jalan di padang belantara seperti itu, tidak punya makanan dan minuman, mereka sangat kelelahan. Katanya pemazmur dibilang bahwa jiwa mereka letih lesu, diri mereka itu lelah, mereka kecapean. Sampai-sampai di tengah kelemahan mereka, di tengah ketidakberdayaan mereka, yang mereka lakukan adalah mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan untuk mengasihani mereka, memberikan mereka makanan dan minuman. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dengan kebaikan Tuhan, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka sampailah di sebuah kota. Adik-adik, ternyata ini bukan kejadian pertama loh Tuhan menolong bangsa Israel untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Pernah ada yang dengar cerita tentang roti mana? Itu roti yang jatuh bagai hujan bagi mereka yang saat itu sedang kelaparan. Ternyata ini sudah kesekian kalinya Tuhan menolong bangsa Israel, memberikan mereka berkat berupa makanan dan minuman. Kalau yang pertama dikasihnya seperti hujan, jadi roti yang jatuh, dibilangnya roti mana. Nah, kalau yang sekarang Tuhan menolong mereka dengan menuntun mereka ke sebuah kota, sehingga orang-orang di sana memberikan kebaikan kepada mereka dengan makanan dan minuman yang bisa mereka makan. Setelah mereka makan dan minum, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lupa dengan kebaikan Tuhan? Apakah mereka langsung pergi begitu aja, nggak mengucapkan terima kasih, tidak bersyukur? Ternyata mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini dikatakan mereka memuji-muji Tuhan karena mereka sangat bersyukur. Nah, ini adik-adik yang mau diajarkan oleh firman Tuhan buat kita. Setelah kita menikmati makanan dan minuman nih tadi pagi pas sarapan, KIP tanya, sudahkah mengucap syukur? Sudahkah kita berdoa, berterima kasih sebelum makan dan minum? Siapa yang berdoa nih? Kita yang berdoa apa mama sama papa nih yang berdoa buat kita? Kalau jawabannya kita sendiri yang berdoa, KIP kasih jempol deh buat kalian. Luar biasa. Tapi yang masih lupa, kelupaan, ternyata belum berdoa. Yuk mulai hari ini kita mau janji kalau sebelum kita menikmati makanan dan minuman, kita harus berdoa. Karena berdoa itu salah satu bentuk ucapan syukur adik-adik. Dengan berdoa kita mengucap syukur sama Tuhan, kita bilang terima kasih karena kita masih menikmati makanan dan minuman. Dan kita juga berterima kasih untuk mereka yang menyediakan makanan dan minuman buat kita. Karena adik-adik masih kecil, pasti adik-adik belum bisa menghasilkan makanan sendiri kan?
Jadi yang masih bekerja itu siapa? Orang-orang dewasa yang di sekitar kita. Mama, papa, kakak pengasuh, atau mungkin ada kakak kita yang kerja supaya cari uang, supaya kita bisa makan dan minum. Oleh karena itu kita harus bersyukur adik-adik, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan itu semua buat kita, sehingga kita tidak kelaparan dan tidak kehausan. Selain berdoa, ada ucapan syukur lain yang bisa kita lakukan loh adik-adik, yaitu dengan cara berbagi. KIP mau kasih tahu ya, kalau soal makanan dan minuman kita tuh nggak boleh pelit sama orang lain. Karena sewaktu-waktu bisa jadi kita yang kelaparan, kita yang kehausan. Coba bisa nggak bayangin rasanya gimana kalau kita lagi kelaparan, kita kehausan, tapi nggak ada orang yang mau ngasih makanan dan minuman sama kita. Pasti sedih kan? Adik-adik pasti nggak mau kan mengalami seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menggerakkan hati kita untuk mau berbagi sama orang lain. Kita harus mau sharing sama orang lain. Kalau punya makanan dan minuman, jangan dimakan sendiri. Etikanya, kalau kita punya makanan dan minuman, kita harus menawarkan. Apalagi kalau ada orang dewasa di sekitar kita, kita punya kue nih, kita tawarin. Om, tante, oma, opa mau makan nggak? Aku punya makanan. Jadi kita harus menawarkan terlebih dahulu. Jangan dimakan sendirian aja. KIP juga mau dong dibagi-bagi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang apa? Mengucap syukur, khususnya mengenai makanan dan minuman. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah menyediakan makanan dan minuman yang mengenyangkan kita, sehingga kita bisa menjadi sehat, kita menjadi kuat, dan melalui kesehatan dan kekuatan itu kita masih bisa beraktivitas. Jadi itu kita harus banyak-banyak mengucap syukur, sama kayak katanya pemazmur tadi apa? Mengucap syukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Demikian adik-adik pembacaan pemberitaan firman untuk pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, hari ini kami itu ingin mengajak kalian membuat aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini yaitu membuat bunga hati. Nah, dalam membuat bunga hati, adik-adik yang di rumah dapat dibantu oleh mama papa. Sedangkan adik-adik yang ada di PPDS dapat dibantu oleh kakak-kakak pendamping. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat. Alat bahannya di sini ada kertas, ada gunting, ada pensil, ada lem, ada penggaris, ada pensil warna dan krayon, dan ada kertas warna. Pertama-tama, adik-adik mengambil kertas warna apa saja, lalu adik-adik melipat menjadi persegi panjang, setelah itu dilipat kembali menjadi persegi. Setelah dilipat, adik-adik nanti mengguntingnya. Untuk menggunting, adik-adik bisa meminta bantuan ke mama papa. Dan untuk yang ada adik-adik di PVDS bisa minta bantuan ke pendamping. Setelah digunting, adik-adik gunting lagi menjadi persegi yang lebih kecil. Setelah digunting menjadi persegi, adik-adik lipat lagi menjadi segitiga. Nah, segitiga itu nanti adik-adik lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil lagi. Setelah menjadi segitiga lebih kecil, adik-adik membuat hati. Cara membuat hati itu seperti adik-adik membuat daun telinga, tapi lebih melengkung bagian atas. Jika adik-adik tidak bisa, adik-adik bisa meminta mama papa untuk membuatnya. Setelah itu digunting kembali. Di sini kami itu menutup hati yang kami itu sudah buat. Habis itu nanti hati yang kami itu buat menjadi banyak. Selanjutnya kita akan membuat salib.
Pertama-tama, seperti biasa, lipat 2 kertas warna menjadi persegi. Di sini kami itu menggunakan kertas warna kuning. Nah, adik-adik bisa menggunakan penggaris untuk membuat salib. Untuk menggunting, adik-adik bisa minta bantuan sama papa. Dan untuk adik-adik kita VDS juga bisa minta bantuan kepada pendamping. Di sini kami itu membuat 2 salib. Selanjutnya kita akan menggambar pot ya adik-adik. Adik-adik bisa menggambar pot kecil atau pot besar sesuai selera adik-adik. Di sini kami itu menggambar pot yang sedang. Setelah menggambar pot, nanti adik-adik menggambar tangkai untuk bunga hatinya. Di sini kami itu menggambar 3 tangkai besar dan nanti ada 2 tangkai kecil di setiap tangkai yang besarnya. Di sini kami itu mengelem bunga hatinya, lalu nanti kami itu tutup pakai tangan, dan nanti hatinya sudah kelem semua. Setelah itu kami itu mengelem 2 salib yang tadi kami itu dan adik-adik buat. Lalu di sini kami itu menambahkan sedikit daun di tangkai yang besar untuk mempercantik. Lalu di sini kami itu mengambil krayon berwarna coklat. Adik-adik di sini juga bisa menggunakan pensil warna atau spidol untuk mewarnai. Di sini kami itu mewarnai atau mentebalkan tangkai bunganya menggunakan warna coklat. Setelah mewarnai tangkai bunganya, kami itu di sini mewarnai daunnya. Kami itu menggunakan hijau yang terlihat lebih tua. Setelah mewarnai daun, sekarang Kak Matthew dan juga adik-adik bisa mewarnai potnya. Di sini Kak Matthew menggunakan coklat yang lebih muda dan menggarisi pinggiran potnya dengan warna hitam. Adik-adik bisa menggunakan warna lain untuk warna potnya sesuai selera adik-adik, terutama bagian tangkai atau bagian daunnya. Lalu di sini kami itu ingin menghias pinggiran-pinggiran kertas dengan warna merah dan biru. Adik-adik juga bisa menghiasi pinggiran atau dasar dari kertasnya dengan warna sesuai selera adik-adik. Setelah mewarnai, sekarang Kak Matthew ingin menulis alasan Kak Matthew harus bersyukur. Yang pertama, karena Kak Matthew diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Kak Matthew mendapatkan kasih sayang dari Mama Papa, dari Tuhan, terutama dari Tuhan Yesus. Adik-adik pun pasti juga mendapatkan kasih sayang dari Mama Papa, teman-teman, dan Tuhan Yesus.
Yang ketiga, Kak Matthew diberikan talenta. Adik-adik pasti juga diberikan talenta kepada Tuhan. Misalnya bisa menggambar, bisa bermain bola, bisa berenang, dan lain sebagainya. Di sini Kak Matthew menuliskan 3. Adik-adik juga bisa menuliskan lebih dari 3, dibantu oleh Ma Papa. Adik-adik, ini hasilnya bunga hati. Untuk adik-adik jangan lupa memberitahukan kepada Ma Papa untuk mengirim foto hasilnya ke grup orang tua. Demikian aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Anggita di aktivitas IMPA Online pada hari ini. Nah, sekarang Kak Anggita mau ajak adik-adik untuk membuat sebuah aktivitas. Aktivitas pada hari ini adalah adik-adik harus menghafal 1 ayat dari Alkitab. Ayat tersebut terambil dari Mazmur pasal ke-9, ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Mazmur 9, ayatnya yang kedua. Nah, nanti ketika adik-adik sudah merasa hafal ayat tersebut, adik-adik Kak Anggita minta untuk membuat sebuah video yang dimana videonya berisikan tentang adik-adik mengulang kembali ayat yang telah adik-adik hafalkan dengan cara dituliskan ke selembar kertas. Nah, nanti ketika adik-adik mulai menuliskan, adik-adik tidak boleh melihat Alkitab lagi. Dan adik-adik boleh minta bantuan mama atau papa atau pendamping yang ada di sana untuk memvideokan ketika adik-adik sedang menulis ayat-ayat tersebut. Nah, jika sudah, nanti adik-adik boleh minta tolong mama atau papa atau pendamping untuk mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp orang tua dengan pengurus PA. Nanti video tersebut akan dilihat oleh kakak-kakak pengurus PA yang kemudian akan di-upload di Instagram PA GPIB Pelita. Bagaimana? Mudah kan aktivitas pada hari ini? Yuk bikin segera videonya dan kirimkan ke grup WhatsApp PA GPIB Pelita. Demikian aktivitas hari ini. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu.
Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Untuk itu, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih juga kami sudah bisa memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan yang berasal daripada Tuhan itu bisa bermanfaat baik buat gereja dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu, mari Karyo undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, Karyo minta untuk adik-adik mengambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah ini hingga selesai Bapa. Kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Engkau akan tetap menyertai kami Bapa. Berkati setiap orang tua dan keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, impak kita sudah selesai. Kakak KPA ingin mengingatkan adik-adik lagi nih untuk tetap menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, dan selalu mau pakai masker kemanapun adik-adik berpergian, dan tetap bersukacita dan bersemangat. Adik-adik, sampai berjumpa di Impa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.